Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Destianawati dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atom. Pengertian atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali pada inti atom hidrogen negatif 1 yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Sekumpulan atom demikian pula dapat berikatan satu sama lainnya dan membentuk sebuah molekul. Yang kedua, atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang berbeda bersifat positif atau negatif dan disebut sebagai ion. Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom tersebut. Jumlah proton dan pada atom menentukan unsur kimia atom tersebut, dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut. Teori atom John Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekalan massa disebut juga dengan hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap disebut juga dengan hukum Proust. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Yang ketiga, reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori atom ada kelemahannya, yaitu teori Dalton tidak menerangkan hubungan antara larutan, senyawa, dan daya hantar arus listrik. Partikel dasar penyusun atom. Yang pertama, elektron, ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Sebuah elektron adalah partikel subatomik yang paling ringan yang terikat ke inti dengan gaya tarik-menarik antara elektron negatif dan proton yang bermuatan positif. Sebagian besar atom adalah ruang kosong di mana elektron mengorbit di sekitar inti dan mencoba untuk mencapai keadaan stabil. Elektron memainkan peran penting dalam banyak fenomena fisik seperti listrik, magnet, dan konduktivitas thermal. Partikel dasar penyusun atom yang kedua adalah neutron. Neutron tidak memiliki muatan atau netral, dan pada tahun 1932, seorang ahli fisika Inggris, James Chadwick, menemukan bahwa itu terletak pada inti. Neutron lebih lanjut terdiri dari partikel fundamental yang disebut dengan quark. Hal ini terdiri dari satu ke atas dan dua quark ke bawah. Quark membawa nilai pecahan muatan dan karenanya menentukan partikel. Untuk contoh di gambar ini adalah struktur atom. Struktur atom itu adanya dengan inti, elektron, proton, dan neutron. Inti dia terletak di bagian tengah. Kalau elektron dia bermuatan negatif tapi dia mengelilingi inti. Kalau untuk proton dia bermuatan positif. Dia letaknya bersama dengan inti. Kalau neutron dia bermuatan yang tak bermuatan atau disebut juga dengan netral, tapi terletaknya bersama dengan inti dan proton.
Satu quark atas sama dengan muatan 2/3 elektron dan quark bawah muatan -1/3 elektron. Yang kedua, oleh karena itu muatan neutron sama dengan 2/3 tambah dalam kurung -1/3 dikurang 1/3 sama dengan 0. Yang ketiga, dengan demikian neutron tidak memiliki muatan. Partikel dasar penyusun atom. Yang ketiga adalah proton. Jumlah proton yang terdapat dalam inti atom dikenal sebagai nomor atom unsur. Massa atom terkonsentrasi pada inti yang terdiri dari proton dan neutron. Massa proton dan neutron hampir sama, namun itu sekitar 1836 kali lebih berat daripada elektron. Muatan positif antara proton menyebabkan mereka saling tolak. Sebuah gaya nuklir yang kuat mengikat proton bersama-sama. Gaya ini diberikan oleh keberadaan satu quark ke bawah dan dua quark ke atas dalam proton. Yang pertama, muatan pada proton sama dengan 2 dalam kurung 2/3 ditambah dalam kurung negatif 1/3 sama dengan 1. Yang kedua, dengan demikian proton memperoleh muatan positif. Notasi atom. Penulisan notasi pada atom adalah sebagai berikut. Gambar unsur X, di mana A nomor massa atom, Z nomor atom, X lambang atom atau unsur. Jumlah proton, neutron, dan elektron dalam atom dapat diketahui dengan cara jumlah proton Z, jumlah elektron Z dikurang muatan. Untuk atom netral maka muatan sama dengan 0. Jumlah neutronnya sama dengan A dikurang Z. Nomor atom. Nomor atom dalam kurung Z menunjukkan jumlah proton atau elektron yang terdapat di dalam atom. Pada atom netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Sedangkan dalam bentuk ion, jumlah elektron tidak sama dengan jumlah proton. Namun jumlah proton tetap, baik dalam atom netral maupun dalam ionnya. Yang berubah adalah jumlah elektronnya. Yang pertama, ion positif terbentuk karena suatu atom melepas elektron sehingga jumlah elektron kurang dari proton. Yang kedua, ion negatif terbentuk karena atom menangkap atau menerima elektron sehingga jumlah elektron lebih daripada proton. Nomor massa. Yang pertama, nomor massa dalam kurung A merupakan jumlah dari proton dan neutron di dalam inti atom dari suatu unsur. Pada umumnya, setiap atom memiliki proton dan neutron, tetapi atom hidrogen hanya memiliki satu proton dan tidak memiliki neutron. Yang kedua, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Untuk contoh soal notasi atomnya, contoh di gambar bawah ini ada 23 natrium 11. Penyelesaiannya, jika diperhatikan notasi atom di atas yakni didapat bahwa Z sama dengan 11, A sama dengan 23, dan muatannya sama dengan 0. Maka jumlah proton sama dengan 11, jumlah neutronnya sama dengan 23 dikurang 11 sama dengan 12. Jumlah elektronnya sama dengan 11 dikurang 0 sama dengan 11. Pengertian isotop. Sebuah persamaan nomor atom yang dimiliki oleh unsur sejenis. Dengan kata lain, isotop juga dapat diartikan dengan unsur sejenis yang mempunyai perbedaan jumlah neutron dan persamaan jumlah proton. Selain pengertian isotop tersebut ada pula contoh isotop yang berupa oksigen dalam kurung O. Atom oksigen tersebut memiliki nomor atom 8, maka nomor massa yang ditemukannya tidak sama, yakni 18, 16, dan 17. Pengertian isobar. Pengertian isobar ialah atom yang berasal dari perbedaan unsur, namun di dalamnya memiliki persamaan nomor massa dan perbedaan nomor atom. Adapun contoh isobar yaitu atom Mg dalam kurung magnesium dan atom Na dalam kurung natrium. Jika atom Na dalam kurung natrium memiliki nomor 11 dan atom Mg dalam kurung magnesium mempunyai nomor 12, maka dari itu terdapat persamaan nomor massa di antara kedua atom tadi dalam kurung Mg, Mg, dan Na, yaitu 24. Pengertian isoton.
Definisi isoton ialah atom yang berasal dari unsur berbeda, di mana terdapat persamaan jumlah neutron serta perbedaan nomor massa dan nomor atomnya. Adapun contohnya yaitu nitrogen dalam kurung N dan karbon dalam kurung C jika nomor atom yang dimiliki karbon dalam kurung C adalah 6 dan nomor massanya 13, maka neutronnya memiliki jumlah 7. Kemudian atom nitrogen dalam kurung N ialah 7 dan nomor massanya 7, maka neutronnya akan berjumlah 7 juga. Contoh soalnya jumlah proton dan neutron yang dimiliki unsur X ialah 12 dan 14. Kemudian nomor massa dan nomor atomnya yang dimiliki unsur Y ialah 26 dan 12. Unsur X dan Y tersebut tergolong dalam kategori apa? Pembahasan. Unsur X-nya, jumlah protonnya ada 12, jumlah neutronnya ada 14. Untuk unsur Y-nya, nomor massa dalam kurung A sama dengan 26. Yang kedua, nomor atomnya sama dengan jumlah proton dalam kurung P sama dengan 12. Jumlah neutronnya sama dengan A dikurang P sama dengan 26 dikurang 12 sama dengan 14. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur X memiliki jumlah neutron yang sama dengan unsur Y, yakni 14. Karena dapat kriteria persamaan jumlah neutron pada kedua unsur, maka tergolong dalam kategori isoton. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, dan struktur fisik lainnya. Sama seperti partikel elementer lainnya, elektron juga harus patuh pada hukum mekanika kuantum dan menampilkan sifat-sifat bak partikel maupun bak gelombang. Kulit atom N yang pertama, penamaannya untuk K, jumlah elektron maksimal 2N kuadratnya itu ada 2. Kulit atom kedua, ini penamaannya L, jumlah elektron maksimalnya ada 8. Kulit atom yang ketiga, penamaannya M, jumlah elektron maksimalnya ada 18. Kulit atom yang keempat, penamaannya N, jumlah elektron maksimalnya ada 32. Contoh soal konfigurasi elektron X yang memiliki nomor atom 29 adalah pembahasan diketahui nomor atomnya sama dengan 29, ditanyakan konfigurasi, jawab. Subkulit D cenderung terisi penuh dalam kurung D10 atau setengah penuh dalam kurung D5 jika Ns kuadrat dalam kurung N kurang 1 D9 berubah menjadi Ns1 dalam kurung N kurang 1 D10. Yang kedua, Ns kuadrat dalam kurung N kurang 1 D4 berubah menjadi Ns1 dalam kurung N kurang 1 D5. Dari pembahasan saya tentang struktur atom. Terima kasih. Apabila ada kata yang tidak sengaja ataupun sengaja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.